Swastiastu, selamat sore Prof. Ya, Prof. Kok dia nggak dengar suaranya? Halo, sore ya. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Sore, Bu. Kalian. Sore, Bu. Ini Pak. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Manparto ya. Halo, Manparto, sore. Mantarda. Wah, Manparto. Piano. Sore, Sore, selamat sore. Ini udah kelihatan ya, Pak Prof Sore, ya. Prof. Sore, Pak Kencang. Selamat Sore. Sore mau dek gun. Loh, ini nggak hilang Bu Nasri ya. Ini Pak Aryo. Ya. Selamat sore. Sore ya, yuk sore. Selamat sore Bu Laswi. Selamat sore. Ini udah berapa nih? 100 sudah ini peserta ya, 100 ya. Sampai dosennya ya. Halo Pak Aryo, bisa kita mulai? Ya, tunggu dulu. Oh, nggih. Baru masuk 100 ya. Nggih. Ditunggu. Selamat sore semua Bapak Ibu. Sore, Pak. Prof. Diana, Pak Ketua STIM Handayani, Bu OK1. Hari ini kita melaksanakan penjelasan teknis sekaligus pelepasan kuliah kerja profesi mahasiswa KPM dan praktik kerja lapangan untuk yang di D3 yang mic-nya masih on, di mute dulu supaya tertib. Mohon maaf, mau bertanya. Nih, Maaf Pak, mau bertanya. Ya, ini dulu. Bagi yang mikrofonnya masih on, di mute dulu supaya secara yang bertanya nanti ada di sesi setelah ini ya. Macam dulu nih Pak. Ini teman saya lagi dua nggak bisa masuk Pak. Penuh. Nih, Dek. Lagi dua nggak bisa masuk, penuh katanya Pak. Ya, nanti saya record, nanti ada bisa dibuka di YouTube nanti. Oke. Senang nih. Oke, bisa dimulai ya. Oke, silakan betul, silakan bisa lanjut. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua STIMI, Bapak Prof. Dr. Ide Bagus Gede Diana, MSIAK, yang kami hormati Kapolri, Manajemen dan Sekretari, Bapak Ibu, para dosen, para pembimbing KPM maupun PKL, pembimbing KPM bagi mahasiswa S1 Manajemen,
pembimbing PKL bagi mahasiswa D3 Kesekretariatan, dan saudara sekalian para mahasiswa baik S1 Manajemen maupun D3 Kesekretariatan yang kami banggakan. Om Swastiastu. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widi Wase, berkat rahmatnya yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita bisa bertatap muka secara daring pada sore ini, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, dalam rangka memberikan informasi penjelasan dan pelepasan KPM dan PKL Stimi Handayani tahun 2020. Sebelum dilaksanakan pelepasan pada sore ini, maka terlebih dahulu akan disampaikan beberapa informasi atau penjelasan penting dari Bapak Ketua Stimi Handayani. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. De Bagus Gede Udiono, MSIAK. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, selamat sore yang saya hormati ya para waka, KPS, ya baik itu di manajemen maupun di sekretari. Tentunya pertemuan hari ini supaya ada kejelasan pelaksanaan KPM maupun yang di D3 ya, tentunya PKL ya, yang D3 PKL, tentunya hal ini supaya ada kejelasan juga kepada mahasiswa. Yang pertama terkait dengan KPM ya, karena situasi COVID-19 ini ya, maka diadakan suatu penyesuaian terkait dengan kegiatan KPM. Ya, KPM itu diharapkan nanti dilaksanakan tentunya secara daring ya, terkait proses ya, proses pelaporannya nanti maupun terkait dengan proses pelaksanaan KPM itu sendiri. Nah, untuk itulah maka kalau dilakukan secara fisik ya, dilakukan secara fisik tentunya itu tidak dimungkinkan dilaksanakan karena banyak perusahaan sekarang sedang tutup ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana KPM dan PKL yang di D3 ya, PKL yang D3 PKL itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa melanggar proses yang kita sudah disepakati sebelumnya, bahwa yang KPM ya, yang KPM yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa KPM yang kita laksanakan itu adalah KPM yang tentunya tidak bisa kita lakukan di perusahaan-perusahaan, tetapi bisa dilakukan dengan proses melalui pembuatan suatu laporan nanti yang terkait dengan prosesnya itu tentunya bisa dilakukan dengan di rumah melalui studi kepustakaan. Nah, untuk itulah KPM yang kita laksanakan ini nanti tentunya akan ada kaitannya dengan seminar yang akan dilakukan. Jadi itu. Jadi yang pertama dilakukan nanti oleh pembimbing lapangan itu pertama adalah bagaimana nanti mengumpulkan sekali ya, karena antara pembimbing KPM dengan pembimbing seminar itu sama gitu loh ya. Nah, bagaimana nantinya pada saat seminar yang akan dilakukan itu, yang pertama yang perlu dilakukan adalah
dengan melakukan pertemuan dulu, ya. Pertemuan untuk menentukan topik apa yang akan dibahas, tentunya sesuai dengan konsentrasi yang ada. Nah, itulah nanti akan dibuat sebagai proses KPM, ya. Kan itu nanti ada tenggang waktu antara penetapan topik-topik apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa nanti, ya. Tentunya nanti itu dari topik itu dia tentunya nanti penelitian yang dilakukan. Bisa dia lakukan penelitian di lapangan, tapi rasionalnya itu adalah apa? Ya, secara rasional ini cucu. Ya, jadi apa namanya? Itu bisa dilakukan proses nanti. Ya, pertama ada pertemuan dulu oleh pembimbing seminar maupun pembimbing KPM, ya, pertemuan untuk menentukan topik-topik apa yang akan akan dilakukan oleh setiap mahasiswa. Nah, penelitiannya itu nanti bisa dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan. Nah, itu prosesnya itu nanti ada proses bimbingan terhadap pembuatan laporan yang terkait nanti dengan seminar yang dilakukan. Itu mungkin nanti sekitar 1 bulan, itu ada proses bimbingannya juga. Semua proses itu dilakukan secara daring, ya. Jadi itu perlu ditekankan di sini. Nah, kemudian ya, setelah itu ya, dilakukanlah seminar. Pada saat seminar itulah nanti ada masukan dari peserta seminar, dari dosen pembimbing. Nah, akhirnya dilakukan seminar dan berakhir. Nanti ya hasil seminar yang telah dilakukan itu dari masing-masing mahasiswa itu nantinya dibuat laporannya sesuai dengan pedoman yang sudah diedarkan oleh apa namanya, program studi. Jadi itu yang perlu diperhatikan, ya. Jadi oleh program studi sudah menentukan bagaimana sistematikanya dalam pembuatan laporan. Nah, laporan itulah nanti sebagai laporan dari KPM. Jadi itu jalan keluar yang bisa kita lakukan terkait dengan hal itu, ya. Jadi nanti bagaimana teknisnya silakanlah nanti prodi untuk menentukan hal itu, ya. Nah, itu yang perlu saya tekankan lagi sekali lagi. Nah, untuk yang D3, nah tentunya juga hampir sama prosesnya. Nanti dia membuat laporan praktek kerja lapangannya, PKL-nya itu tentunya dia lakukan secara apa namanya, dengan metode studi kepustakaan, ya. Karena kalau hadir langsung kemungkinan secara rasional akan susah sekali, kecuali yang sudah bekerja, ya. Itu tentunya bisa dilakukan di mana dia bekerja, tetapi topiknya itu nanti sesuai dengan laporan yang nanti dibuat pada saat penyelesaian studi, ya. Nah, itu yang perlu disampaikan, hal-hal yang bersifat prinsip terkait dengan hal itu, ya. Nah, untuk lebih teknis nanti silakanlah prodi dan waka prodi untuk menyampaikan prosedurnya terhadap hal itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada terutama kepada mahasiswa juga, ya, mahasiswa yang mengikuti ini, ya, mengikuti KPM, itu tentunya saya ucapkan selamat mengikuti KPM dengan situasi yang begini ini, ya. Tentunya bagaimana prosesnya itu bisa tetap berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dan tentunya tidak melanggar aturan-aturan yang terkait dengan hal itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Karwini untuk menginformasikan, dan juga Pak Arya, ya, sebab ini tentunya diharapkan nanti, ya, tujuannya itu yang pertama itu KPM bisa berjalan, kemudian seminar bisa berjalan, ya,
dan ada laporan dari mahasiswa terhadap KPM yang dilakukan. Nah, itu ada proses bimbingan nanti, kemudian ada seminar, masukan-masukan, dan terakhir dia membuat laporan. Nah, laporan itulah sebagai laporan KPM yang kita akan nanti nilai di sana. Jadi itu saja, saya kembalikan ke Bu Karuni dan Pak Arya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Ketua STIMI. Tadi sudah disampaikan beberapa informasi tentang pelaksanaan KPM di musim pandemi ini. Mohon maaf Bapak Ketua, sebelum dilanjutkan pada informasi teknis dari Prodi, kami mohon Bapak Ketua STIMI untuk melepas secara resmi terlebih dahulu, nanti dilanjutkan kembali pada penyampaian teknis tentang pelaksanaan KPM dan PKL oleh Prodi. Saya persilakan Bapak Ketua STIMI untuk melepas secara resmi terlebih dahulu. Nah, kepada mahasiswa semester 7 saya harapkan nanti saudara mengikuti semua aturan yang ada. Mengapa demikian? Sebab nanti apabila satu saja saudara tidak ada nilai, maka saudara tidak bisa menyelesaikan studi yang akan saudara lakukan. Karena itulah dengan situasi yang begini ini diharapkan mahasiswa itu disiplin terhadap waktu, kemudian disiplin terhadap proses pembuatan yang akan dilakukan, dan tentunya ini akan banyak menghambat mahasiswa karena situasi kondisi yang COVID-19 ini belum kapan berakhirnya, kita belum tahu, ya mudah-mudahan secepatnya sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara normal. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini KPM dan untuk yang D3 itu dibuka, PKL itu dibuka secara resmi, ya. Semoga nanti saudara mahasiswa bisa melaksanakan ini dengan lancar, rahayu, dan tentunya selalu di bawah lindungannya, dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wase. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ketua STIMI, sudah dilepas secara resmi pelaksanaan KPM dan PKL STIMI Handayani tahun 2020. Baiklah saudara sekalian, sebelum dilanjutkan oleh Kaprodi, sedikit saya menyampaikan beberapa hal yang penting buat saudara sekalian. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua STIMI bahwa baik KPM untuk S1 dan PKL untuk D3 tahun ini di musim pandemi COVID-19, kita melaksanakan tatap muka secara online kepada saudara sekalian. Mohon dimaklumi karena memang kita mengikuti pergub, kita tidak diizinkan untuk keluar rumah atau mengutamakan WFH, work from home. Ya. Berkaitan dengan KPM dan PKL, secara garis besarnya, saya bisa menginformasikan kepada saudara sekalian, barangkali bisa menyampaikan survei 1, 2, 3 kali ke lapangan, ke kantor atau ke tempat ke lapangan mana yang saudara inginkan, lalu didasarkan itu sesuai petunjuk Bapak Ketua tadi bisa mengkombinasikan dengan studi kepustakaan, saudara sekalian bisa menyusun satu laporan menjadi tulisan ilmiah yang menjadi laporan kerja praktek mahasiswa atau laporan PKL bagi
saudara mahasiswa D3 Kesekretariatan. Nah, mengenai format pelaporan PKL tentu di buku pedoman sudah diberikan, nanti dibagikan kepada saudara sekalian. Nah, secara teori yang dulu kalau sebelum COVID-19 ini sebenarnya KPM maupun PKL itu saudara sekalian di lapangan selama 2 bulan sejak awal September sampai akhir Oktober dan selanjutnya selama 1 bulan biasanya kita memberikan saudara membuat atau menyelesaikan laporan baik KPM untuk S1 maupun PKL untuk D3 pada akhir November. Itu biasanya yang berlaku sebelum COVID-19. Nah, karena situasi COVID-19 jadi di musim corona ini, jadi pada saat ini baru kita melakukan pelepasan kepada saudara untuk pelaksanaan KPM dan PKL ini yang sekaligus nanti laporannya supaya bisa dijadikan makalah atau paper seminar untuk saudara sekalian. Nah, berarti berkaitan dengan hal ini, mulai saat ini saudara sekalian bisa koordinasi dengan dosen pembimbing saudara masing-masing. Untuk dosen pembimbing PKM untuk mahasiswa S1 manajemen dan untuk dosen pembimbing PKL untuk mahasiswa D3 Kesekretariatan. Jadi secara garis besar tadi sudah disampaikan survei ke lapangan, studi kepustakaan, dan untuk menentukan judul pelaporan saudara itu otomatis mulai saat ini saudara sekalian koordinasi, berkomunikasi dengan dosen pembimbing saudara, supaya nanti mulai dari penentuan judul, apa yang saudara tulis, saudara kerjakan, nanti supaya bisa dijadikan makalah atau paper seminar, yang tentunya nanti pembimbing seminar saudara akan memberikan informasi, barangkali akan membuat WA group kepada saudara sekalian atau Google Meet atau Zoom. Nanti mungkin masing-masing kelompok akan memberikan informasi kepada saudara sehingga bisa melaksanakan seminar pada saatnya tepat waktu sesuai kesepakatan antara dosen pembimbing saudara dengan saudara sekalian. Setelah itu nanti baru saudara akan mengumpulkan bisa dibilang revisi laporan seminar saudara ke dosen pembimbing saudara yang selanjutnya nanti sekaligus saudara akan mendapatkan nilai KPM bagi S1 manajemen maupun nilai PKL bagi D3 Kesekretariatan maupun nilai seminar bagi saudara sekalian. Nah, demikian kurang lebih yang bisa saya berikan tambahan dari penjelasan Bapak Ketua STIMI, dan secara lebih teknis lagi saya kira sekarang bisa disempurnakan, diberikan oleh Kaprodi, baik Kaprodi Manajemen maupun Kaprodi Kesekretariatan. Kami persilahkan pada Bapak Wayan Arya Paramarto. Silakan. Selamat sore Pak Prapudiana, Ibu Dr. Karwini, dan Bapak Ibu dosen yang lain selaku dosen pembimbing skripsi, gitu ya. Jadi data yang saya keluarkan di link atau yang tadi pagi saya kasih itu adalah berdasarkan data yang adik-adik
isi sendiri tanpa melakukan editing atau proses editing data apapun. Jadi kalau bertanya, nama saya kok nggak ada, saya langsung jawab, saya pastikan adik-adik tidak mengisi data. Dan data itu sudah kami informasikan di awal bulan Oktober, pengisiannya selama 1 minggu, kemudian ada jeda selama 1 minggu untuk proses pengisian lebih lanjut bagi ada yang merasa yang belum, dan ternyata dari yang saya terima itu lumayan banyak yang belum terdata gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Kemudian saya beri solusi gitu ya, saya beri solusi untuk berikan data atau informasi kepada saya, Japri. Kenapa Japri? Supaya saya bisa berinteraksi langsung. Saya mau test case, gitu ya. Kenapa enggak mengikuti pengumuman, gitu ya? Saya test case. Ada dari pagi ya belum saya jawab, ya ada yang belum, ada yang sudah. Nanti saya akan update di link yang saya beri sebelumnya, jadi tinggal diupdate saja. Nah kemudian itu yang pertama saya sampaikan banyak pertanyaan itu, dan di Bapak Ibu dosen di WhatsApp grupnya juga saya sampaikan permakluman untuk melakukan revisi di bagian lampiran saja, bagian lampiran saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk teknis pelaporan gitu ya, karena ini adalah laporan pelaksanaan kerja profesi mahasiswa, tentu didasarkan atas buku pedoman, dan buku pedoman saya sudah postkan di link yang saya kasih tadi pagi. Tentu ada beberapa yang perlu kita modifikasi, jadi mulai dari monitoring, laporan monitoring dosen itu akan diganti dengan laporan bimbingan harian gitu ya, sesuai dengan petunjuk atau diskusi dengan Bapak Ketua STIMI. Kemudian ada NUT juga dari Pak Ketua STIMI dan Bu hari ini Bu Waka 1 gitu ya. Jadi untuk bisa dilanjutkan untuk sebagai bahan seminar dan bahan atau skripsi nantinya, jadi memerlukan lokasi. Nah, sudah disampaikan juga oleh Ibu Karwini juga memerlukan survei. Nah, survei atau prasurvei istilahnya. Jadi teknik pengumpulan data bisa melalui wawancara, kemudian bisa melalui pengumpulan data dan lain-lain, dan sudah sudah didapatkan di mata kuliah metodologi. Jadi bagi yang sudah bekerja sesuai dengan yang Pak Ketua sampaikan tadi, silakan langsung di tempat kerjanya masing-masing. Kemudian yang bagi yang belum, silakan nanti sudah diberikan solusi oleh Pak Ketua STIMI. Cuma catatannya kalau studi kepustakaan nanti ya akan berbeda nanti dengan di seminar dan di skripsi. Jadi paling tidak harus ada survei atau tentukan tempat dulu gitu ya, tentukan tempat, cari tempat dulu. Jadi ya tempat untuk prasurvei lah dulu gitu ya, prasurvei dulu untuk bisa dilanjutkan ke seminar dan di skripsi. Nah, perlu saya sampaikan juga untuk pembimbing KPM itu ada yang sama, ada yang berbeda dengan pembimbing seminar, karena jumlahnya yang tentu jumlah di KPM akan berbeda dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti seminar gitu ya. Jadi untuk yang di seminar seluruhnya yang semester 7 termasuk dari reguler pagi, reguler sore, kelas A dan kelas B, kemudian kelas 03 eksekutif, kelas bisnis pariwisata 04, plus kelas melanjutkan, baik melanjutkan di reguler, kemudian di eksekutif dan di bisnis pariwisata. Itu yang membuat nanti bisa ada yang sama, bisa ada yang
berbeda. Nah, kemudian selanjutnya di bagian terakhir setelah selesai laporan, ya adik-adik saya minta bikin laporan yang sekarang saya akan tidak meminta laporan hard copy, saya hanya meminta laporan soft copy. Kalau sebelumnya dua yang saya minta, laporan hard copy dan soft copy. Kalau yang sekarang laporan hanya soft copy aja. Nah, contohnya akan saya sampaikan, gitu ya. Ya, bisa kelihatan ya? Ya, ini contoh laporan soft copy yang nanti disampaikan ke saya. Sekaligus saya jelaskan ada beberapa item di buku pedoman yang perlu kita sesuaikan nantinya. Jadi format laporan mengikuti buku pedoman, gitu ya, laporan kerja profesi. Ini sudah ada di buku pedoman juga. Kemudian ini yang tanda tangan pengesahan. Tanda tangan pengesahan di dosen pembimbing dan Bapak Ketua STIMI. Ini nyambung jadi satu laporannya, kemudian ada kata pengantar. Ini sudah ada di format laporan. Ini daftar isi juga ya, daftar isi. Jadi secara lengkap ini ada di laporan soft copy-nya. Kemudian di bagian terakhir, nah saya lanjut, cepat ya. Nah saya lanjut ke sini. Ya, saya lanjut ke sini. Ini mungkin yang pasti ditanya. Nah, sini masuk ya. Nah, daftar hadir kegiatan. Nah, ini adik-adik bisa ganti dengan pada saat survei atau prasurvei. Prasurvei ya, untuk mencari data, untuk mendukung apa yang adik-adik akan angkat disesuaikan dengan konsentrasi, supaya sejalan atau sesuai dengan petunjuk dari Pak Ketua STIMI dan Bu K1-nya. Di sini saya dilakukan, kemudian bisa kita lewati. Ini laporan monitoring dosen, ini diganti dengan laporan pada saat bimbingan. Jadi berapa kali, kemudian di sini adik-adik ini laporan kegiatan harian, ini bisa juga diganti dengan prasurvei atau laporan pada saat pembimbingan. Pada tanggal berapa, kegiatannya apa, tanda tangan adik-adik dan dosen pembimbing yang bisa kita sampaikan. Kemudian dan lagi satu yang paling terpenting adalah di bagian akhir ini ada penilaian. Nah, penilaian yang biasanya ada di KPM itu ada 3 gitu ya. Ada 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian di tempat KPM, yang kedua adalah penilaian di dosen pembimbing, yang ketiga itu adalah rekapitulasi laporan atau nilai dari keduanya itu, baik dari lapangan di tempat KPM dan di dosen pembimbingnya. Nah, sekarang cukup satu aja di bagian penilaian oleh dosen pembimbing. Jadi cukup di sini aja masuknya, gitu ya. Jadi ini format sudah ada di buku pedoman juga. Ya, sampai terakhir nanti di scan aja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini dikirim ke saya, di mana teknisnya nanti akan saya sampaikan. Kalau ada yang sudah menginformasikan sudah selesai. Karena dari awal atau sekarang saya sampaikan pasti informasinya WA-nya ke skip gitu ya. Jadi alasan ya kalau zaman sekarang sih menurut saya sih tidak masuk akal gitu ya. Sama dibanding sama generasinya adik-adik, generasi yang tidak gagap teknologi gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih lanjut Ibu Laswitarni menyampaikan. Ya, silakan Ibu. Baik, selamat malam bagi mahasiswa semuanya. Ada mahasiswa D3 yang perlu saya tekankan di sini adalah karena D3 nantinya itu dari laporan PKL akan lanjut menjadi laporan tugas akhir, ya, akan lanjut jadi
harus itu sesuai dengan arahan dari Ibu Waka, itu harus ada serpi objek. Nah, itu tadi juga sudah ditekankan oleh KPS manajemen, itu harus ada objeknya di mana. Jadi harus ada serpi karena banyak sudah masuk WA-nya bagi yang di 3, kalau saya sudah kerja, pakai aja objeknya, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi nanti kalau untuk di 3 itu contohnya misalnya prosedur penataan arsip di mana, ya, di perpustakaan daerah itu kan Anda bisa serpi ke sana, tidak perlu Anda magang di sana. Itu maksud saya. Jadi berapa kali serpi Anda bisa membuat suatu laporan PKL, ya. Nah, nantinya kalau Anda ingin itu menjadi TA, itu nanti hanya misalnya prosedur penataan arsip dalam rangka atau untuk meningkatkan pelayanan kepada peminjam buku di perpustakaan daerah kabupaten apa itu, ya. Untuk D3 ada berapa yang hadir? Halo, untuk D3 banyak yang hadir, jadi mohon perhatiannya, ya. Mohon perhatiannya, itu nantinya PKL itu adalah sekalian menjadi tugas akhir. Dan tugas akhir itu nanti akan saya usulkan karena tahun ini sudah mulai ujian, jadi sebelum Anda nanti mendapatkan nilai, kita ujikan. Karena dalam ujian ini beberapa saya dapatkan kejanggalan-kejanggalan, jadi dengan itu saya inginkan Anda untuk mengikuti ujian TA dulu, baru bisa lulus supaya lebih nilainya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, ya. Itu aja. Nanti yang lain mengenai buku pedoman saya akan bagikan hard copy-nya, itu nanti Anda bisa hubungi saya, ya. Nanti saya taruh di atas meja dan saya akan kasih berapa orang yang sudah ngambil. Ya, saya kira itu nanti untuk pelaporan yang lain sambil jalan kita bimbingan, ya. Terima kasih kepada Ibu Waka dan KPS manajemen. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti sambil jalan kita akan berikan pengarahan lagi. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih pada Kaprodi, baik Pak WN Aryo Paramarte maupun Ibu Lasutarni. Selanjutnya sebelum kami tutup, barangkali ada 1-2 pertanyaan dari saudara para mahasiswa untuk yang belum jelas barangkali kami persilahkan, mungkin nanti akan dapat dijawab oleh Bapak Ketua, oleh Kaprodi. Kami persilahkan adik-adik sekalian. Selamat malam, Bu. Saya dari reguler pagi 7. Saya mau nanya, untuk prasurvei lapangan itu kira-kira memerlukan surat dari kampus sendiri atau gimana, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau surat untuk ke lapangan, kalau memang saudara memerlukan, itu tentunya di lembaga disiapkan. Kalau selama ini surat yang diminta untuk ke lapangan, misalnya PKM atau PKL di mana, ada surat pengantar dari Stima Handayani. Kalau saudara memang memerlukan, kami persilahkan untuk datang ke kampus menuliskan data saudara, maka BAK akan menyiapkan kepada saudara. Saya kira jelas ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, nanti silahkan datang ke kampus. Ada petugas BAK yang akan melayani saudara untuk menyiapkan surat pengantar, baik survei untuk PKM maupun PKL.
Barangkali ada yang lain, kami persilakan. Ada saudara sekalian yang lain untuk menyampaikan pertanyaan atau sesuatu, kami persilakan. Sorry, saya mau bertanya. Ada nggak yang lain? Sebelum acara ini ditutup. Suaranya nggak jelas, Bu. Apakah di antara saudara sekalian ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan tadi? Apakah di antara saudara ada yang menyampaikan pertanyaan? Dipersilakan. Saya ingin bertanya, Bu. Halo? Ya. Ya, saya ingin bertanya, kan untuk saya mau konfirmasi ulang, karena kan saya masih bekerja. Untuk proses laporan KPM-nya itu berarti mengikuti sesuai contoh yang dikirim di Google Doc itu. Terus untuk batas penyetoran tugas KPM-nya itu kapan ya, Bu? Soalnya tadi kurang jelas saya dengar. Oke. Ini bulan Oktober. Kalau situasi normal sebelum COVID-19 itu biasanya mulai ke lapangan September sampai Oktober akhir, menyetorkan laporannya di akhir November. Ya. Nah, karena situasi COVID-19 kita atur ini akan langsung menjadi laporan seminar, kami kira saudara nanti koordinasinya kepada dosen pembimbing masing-masing. Ya, kalau dari pelaksanaan secara definitif 2 bulan di lapangan, mulai September, Oktober, November akhir disetorkan, tapi karena ini baru di bulan Oktober, berarti Oktober dan November, berarti dibijaksanai sampai bulan Desember. Nah, sekarang saya mohon izin pada Bapak Ketua STIMI, karena kita musim pandemi, bagaimana kalau laporannya disetorkan di akhir Desember, Pak Ketua? Ngomong apa Pak Ketua? Masih di mute Pak Ketua. Nggak kedengaran Pak Prof. Itu anunya mikrofonnya belum. Oh ya, maaf ya. Sudah ya. Jadi selamat malam. Jadi begini ya. Untuk mengenai schedule waktunya ya, saya serahkan saja kepada Kaprodi dan Waka untuk memutuskan hal ini, karena ini terkait dengan situasi di lapangan. Tentunya Waka dan Kaprodi lebih mengetahui. Jadi silahkan prodinya untuk menentukan jadwalnya, bagaimana situasi kondisinya, tentunya Kaprodi lebih mengetahui hal itu. Karena ini akan terkait dengan bimbingan skripsi, dan kita tidak tahu nanti untuk tahun depannya bagaimana, apakah nanti kita nanti schedule-nya sampai Agustus saja, ya mungkin sudah mudah-mudahan sudah normal kembali, nanti kita tentunya schedule-nya itu, jadwal akademiknya itu disesuaikan dengan yang sudah ada. Dan juga perlu diperhatikan di sini, ada program-program pemerintah yang harus kita, Mendikbud yang harus kita laksanakan. Salah satunya itu adalah dengan memberikan mahasiswa untuk minimal dia melakukan survei lapangan ya terkait dengan hal itu. Jadi tentunya ini akan berguna bagi mahasiswa bersangkutan terkait dengan program pemerintah mengenai kampus merdeka
diberikan kesempatan untuk mengetahui di lapangan dengan situasi kondisi yang ada, disesuaikan dengan teori-teori yang sudah diberikan di kampus. Jadi itu, nah itulah yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa. Dan satu hal yang perlu diperhatikan di sini ya, bagi mahasiswa STIMI yang semester 7, saya sudah mewanti-wanti pada saudara ya, segala aktivitas yang saudara lakukan itu harus berdasarkan protap kesehatan yang ada. Umpamanya saudara akan melakukan observasi dan lain sebagainya, ikutilah protap-protap yang ada di mana nanti di perusahaan di mana saudara melakukan survei. Kalau tidak diizinkan, pokoknya ya sudah ya, cari tempat yang lain surveinya gitu loh ya. Jangan nanti hal itu menjadi saudara penghambat dalam menyelesaikan studi saudara. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, saudara harus disiplin karena sekarang semuanya itu adalah dengan daring ya. Saya lihat ini yang hadir itu baru 96 sampai dosennya. Itu berarti setengah lagi itu tidak tahu informasi yang ada. Ya, oleh karena itulah saudara mahasiswa itu sekarang harus merubah cara belajar ya, cara saudara mengumpulkan kasus-kasus yang ada, merubah pola saudara dalam kaitannya nanti dalam menyelesaikan studi. Itu ada banyak alasan, itu saya terima juga WA-nya itu karena tidak tahu informasi yang ada. Nah, karena itulah saudara tiap hari itu harus melihat WA saudara ya, angkatan saudara ataupun nanti saudara bimbingan ya, itu ada proses yang perlu dilakukan, proses bimbingan. Nah, itu saudara harus rajin ya, disiplin melihat WA saudara ya. Jangan sampai seperti sekarang ini sudah diumumkan 1 minggu kepada saudara-saudara mahasiswa, itu ada sebagian ya, hampir 25% belum mendaftar ya. Mengapa saya sampaikan itu? Karena jumlah mahasiswa yang menyelesaikan studi itu di atas 200 ya, sekitar 225, itu sekarang baru sekitar 180-an. Nah, tentunya ini nanti menghambat saudara dalam menyelesaikan studi. Dan juga jangan hati-hati bagi saudara ya, apabila saudara tidak menyelesaikan KPM ini dan tidak mempunyai nilai seminar, tentunya saudara tidak bisa menyelesaikan studi. Itu tentunya merugikan saudara selama 1 tahun. Nah, karena itulah ya, jangan dibebankan prodinya dengan hal-hal yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan saudara. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Karwini dan Pak Arya untuk menentukan hal itu, terutama terkait juga dengan nanti laporan BKD dosen. Itu saya ingatkan ya, tentunya nanti biar itu bisa sinkron. Ya, karena apa? Karena nanti semuanya itu nanti dilihat dari mudah-mudahan tidak masih secara offline. Kalau nanti secara online tentunya ini data-datanya harus lengkap ada. Terutama nanti terkait dengan absensi, berita acara mengajar, absensi, itu tentunya itu sebagai dasar oleh tentunya dalam kaitannya membuat BKD maupun SKP. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Prodi. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ketua STIMI. Baiklah, saya persilakan pada Pak Kaprodi untuk memberikan persetujuan atau menyepakati apakah dikumpulkan laporan yang tadi dihimbau secara soft copy, apakah dikumpulkan pada akhir Desember, bisa disepakati Pak Wayan Arya? Oke, terima kasih Pak Prof sama Bu Karwini.
Jadi sebenarnya di buku pedoman itu sudah ada di bagian waktu pelaksanaan KPM. Waktu pelaksanaan KPM itu karena sekarang dilepas oleh Pak Ketua STIMI tanggal 24, itu saya sudah ada di waktu pelaksanaan KPM. Itu mulai dari hari Senin tanggal 26 Oktober dilakukan selama 2 bulan, berarti tepat berarti di tanggal 2 bulannya lagi, Desember berarti waktu terakhir kita mengumpulkan laporan KPM. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah saya kalau sudah selesai sebelum waktu itu bisa dikumpul? Tentu jawaban saya sangat bisa. Nanti akan saya kasih link untuk mengumpulkan atau di mana link tempat kita mensubmit laporan kita. Ya, nanti akan saya sampaikan. Itu juga berlaku bukan hanya untuk yang KPM, juga berlaku untuk yang PKL, untuk yang D3. Nanti akan saya buatkan link tempat submit laporan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Laporan soft copy itu file atau format filenya adalah PDF, Portable Data Format atau PDF ya. Jadi sudah termasuk di situ dijadikan satu mulai dari cover, kemudian lembar pengesahan dan sampai terakhir sampai di daftar nilai. Itu yang mungkin saya sampaikan. Jadi batas terakhirnya adalah di Desember. Sehingga kalau di Desember batas kita tidak akan mengganggu laporan BKD yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kaprodi. Jadi saudara sekalian sudah jelas, saya sampaikan tadi dikumpulkan di akhir Desember dan nanti akan diinformasikan link untuk pengumpulan atau pengumpulan soft copy dari laporan baik KPM maupun PKL. Saya kira sudah jelas. Barangkali saya berikan lagi satu orang saja untuk menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan saudara sekalian. Selamat sore, Bu. Ya. Bu, saya Dayu Yanti dari Reguler Suri. Ingin bertanya, Bu, ini kan saya tidak bekerja. Untuk pedoman KPM-nya, apakah saya itu boleh pakai pedoman luar atau mencari sumber lain, atau bagaimana ya Bu, lebih baiknya untuk menyusun pelaporannya? Dan untuk KPM-nya ini nanti sama laporannya untuk seminar atau beda, Bu? Terima kasih. Ini teknis pelaporan sesuai buku pedoman. Saya persilakan sekali lagi untuk menyampaikan dari Bapak Kaprodi. Silakan Pak Oyan. Ya, untuk pedoman nggak usah cari-cari lagi, buang-buang waktu gitu ya. Kami sudah bikin itu, silakan diikuti. Kemudian untuk masalah tempat, tadi sudah disampaikan untuk melakukan survei yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Karwini, Pak Ketua tadi sudah menyampaikan kalau misalnya memerlukan surat, silakan datang ke BAK mulai jam 9 sampai jam 12. Itu aja. Jadi apakah nanti akan bisa dipergunakan untuk seminar dan skripsi? Ya tentu kalau sudah ada tempat dan subjeknya tentu bisa dipergunakan sebagai laporan untuk seminar dan sampai di skripsi. Jadi tetap mempergunakan pedoman yang sudah ada. Oke, saya kira jelas ya adik ya. Jadi harus mengikuti buku pedoman KPM STIMI Handayani. Tapi enggak usah khawatir nanti kalau mau tanya-tanya lagi, mau memperjelas lagi lewat WA atau Japri ke kami persilakan. Baik Bapak Ketua, apakah kita bisa tutup ini? Baik saudara sekalian, nggak kedengeran Pak Ketua, tolong mikrofonnya.
Ya, selamat. Bisa ditutup ya, Prof. Puniki nggih. Jadi perlu juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya lagi ya. Baik. Silahkan bertanya supaya nanti tidak mengganggu lagi prodi dan tentu BAK, sehingga ini pertemuan ini lebih baik kita nanti biarkan mahasiswa untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Terima kasih. Diberi kesempatan lagi adik-adik sekalian, kalau ada yang belum jelas silakan disampaikan sekarang, baik kepada prodi, kepada BAK, kepada kami ketua dan wakil. Kami persilakan adik-adik sekalian apabila masih ada yang kurang jelas. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya Ita Sintia dari kelas KMBP. Saya ingin bertanya, pada buku pedomannya di syarat-syarat KPM disebutkan bahwa syarat yang nomor 1 itu ada melakukan pembayaran untuk mengikuti KPM. Apakah itu termasuk di pembayaran UKT-nya? Terima kasih. Bapak Ketua, saya mohon kejelasannya, Pak. Begini ya, itu proses yang saudara sudah disampaikan pada waktu penerimaan masa baru, ya. UKT yang saudara bayarkan itu tidak termasuk seminar, ya, PKL, ya, jadi KPM itu tidak termasuk di sana. Mengapa demikian? Dan juga itu untuk skripsi. Ya, mengapa demikian? Karena proses itu tentunya diperlukan adanya pembimbing lapangan. Dalam hal ini pembimbingnya itu sudah ditetapkan untuk yang KPM dan untuk yang seminar juga itu ada pembimbingan. Ya. Nah, oleh karena itulah maka itu sudah disampaikan bahwa itu harus membayar sesuai dengan edaran yang telah ditetapkan. Ya, jadi itu jadi mahasiswa harus maklum terkait dengan hal itu. Pada waktu sekali lagi, pada waktu saudara itu penerimaan masa baru sudah dijelaskan apa hak-hak dan kewajiban yang saudara harus lakukan terkait dengan pembayaran yang harus saudara lakukan. Salah satunya itu adalah bahwa ya KPM dan PKL itu di luar UKT, sehingga saudara harus melakukan pembayaran terkait dengan hal itu. Itu yang saya perlu sampaikan kepada saudara, ya, untuk saudara maklum terkait dengan hal itu. Sudah diwanti-wanti dari dulu, ya, sudah diwanti-wanti bahwa saudara itu apa-apa yang saudara harus bayarkan dan apa-apa yang saudara harus lakukan, hak kewajiban saudara terkait dengan proses saudara pendidikan pengajaran, pengabdian masyarakat di Setinggi Handayani terkait dengan kewajiban terutama terkait dengan pembayaran yang harus dilakukan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mohon untuk maklum terhadap hal itu. Ya, saya kembalikan ke Bu Karwini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua. Jadi saya kira cukup jelas ya. Barangkali ada yang lain menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Oke. Kalau sudah cukup, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami akan cukupkan. Bisa ditutup, Pak Ketua? Silakan Bu Karwini, silakan ditutup. Semoga pelaksanaan KPM, ya, kemudian pelaksanaan PKL itu bisa berjalan lancar, rahayu, dan mahasiswa nanti bisa menyelesaikan
studinya tepat pada waktunya dengan batas akhir itu adalah Agustus. Mudah-mudahan nanti pandemi ini, COVID-19 ini segera berakhir, dan tentunya kita bisa melaksanakan dengan lebih baik ya, tentunya kita bisa lebih memperhatikan terhadap proses yang telah dilakukan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon untuk mahasiswa untuk segera melakukan apa yang harus saudara lakukan terkait dengan penyelesaian studi saudara ini. Jangan masalah-masalah yang tentunya tidak prinsip itu bisa menghambat saudara ya. Jadi itu yang perlu saya tekankan pada saudara, sehingga nanti saudara saya doakan ya, dan semua dosen-dosen STIMI ya, seluruh sivitas akademika STIMI mendoakan kepada saudara nanti supaya bisa selesai tepat pada waktunya ya. Dan tentunya ini harapan dari semua pihak, orang tua maupun tentunya ini harapan dari masyarakat juga, bahwa tidak terjadi penyelesaian studinya itu berlarut-larut karena terkait dengan kesalahan dan kedisiplinan dari mahasiswa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Rama Santi, Om Santi, 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 Om. Baik saudara sekalian, demikian tadi sudah dapat penjelasan yang cukup banyak dari Bapak Ketua STIMI. Saya mengucapkan selamat kepada saudara untuk melaksanakan KPM untuk S1 Manajemen maupun PKL untuk D3 Kesekretariatan. Semoga berjalan dengan lancar dan dapat menyelesaikan dengan baik sehingga sampai pada penyelesaian pelaporan, baik laporan KPM maupun PKL. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ketua STIMI, terima kasih kepada Kaprodi Manajemen dan Sekretari, terima kasih Bapak Ibu para pembimbing KPM maupun pembimbing PKL, terima kasih saudara sekalian. Selamat sore, kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bu. Pak. Terima kasih Bu. Om Santi Salihong. Oke. Terima kasih Bu.